Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Susanti. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cihampelas. Di sini saya akan melaksanakan praobservasi bersama rekan saya, yaitu Ibu Mila. Di sini beliau mengampu mata pelajaran PIPAS. Selamat pagi Bu Mila. Selamat pagi Bu Fitri. Iya Bu Mila. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Mila, di sini mungkin saya akan melaksanakan praobservasi. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan hari ini kita melakukan percakapan praobservasi untuk mengetahui persiapan awal sebelum nanti Bu Mila melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Bu Mila, kalau untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Mila, untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan datang itu apa Bu Mila? Tujuan pembelajarannya karena untuk materinya tentang pencemaran lingkungan, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan. Baik. Jadi Bu Mila di sini membahas tentang pencemaran lingkungan ya Bu Mila ya. Lalu area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa Bu Mila? Area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pengetahuan dan komunikasi mungkin. Iya, berarti area yang ingin dicapai oleh Bu Mila adalah pengetahuan siswa tentang pencemaran lingkungan serta komunikasi dari siswa tersebut ya. Baik, untuk rencana pembelajaran ke depannya Bu Mila, model atau metode yang Bu Mila gunakan itu seperti apa? Oke. Kalau untuk metode mungkin saya nanti akan menggunakan metodenya diskusi, sedangkan untuk model pembelajarannya yaitu PBL atau problem based learning. Oh iya. Jadi Bu Mila di sini menggunakan model pembelajarannya PBL, problem based learning, dan metodenya dengan cara berdiskusi. Baik. Lalu kira-kira media pembelajaran yang akan Bu Mila gunakan di pembelajaran tersebut itu apa saja? Media pembelajarannya mungkin nanti saya akan menggunakan LKPD, terus video pembelajaran, PowerPoint, terus video pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Baik. Di sini medianya yang digunakan ada LKPD, ya, lalu video pembelajaran, serta tentunya PowerPoint. Itu kira-kira untuk pelaksanaannya Bu Mila mau kapan? Untuk pelaksanaan pembelajarannya saya akan melaksanakan di minggu depan mungkin. Baik, insya Allah minggu depannya Bu Mila akan melaksanakan pembelajaran tersebut, dan izinkan saya untuk mengikuti pembelajaran Bu Mila di kelas untuk mencatat hasil supervisi, mengamati, lalu untuk melakukan nanti pasca observasinya gitu. Baik Bu Mila, kira-kira nih apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin nanti setelah percakapan ini, jadi nanti mungkin saya akan lebih siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ya, mudah-mudahan ya Bu Mila. Saya juga tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran bersama Bu Mila, dan izinkan saya nanti masuk kelas di kelasnya Bu Mila dan melakukan pasca observasinya. Baik. Baik, terima kasih. Itulah percakapan praobservasi bersama Ibu Mila, guru PIPAS dari SMK Negeri 1 Cihampelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Semangat ya. Iya. Alhamdulillah hari ini Ibu bisa kembali masuk lagi di kelas kalian dalam pembelajaran biologi. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh dipimpin oleh KM. Duduk siap. Siap. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Pak Ihan yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Agni, hadir. Ajis, hadir. Alika, hadir. Anggraeni, Anissa Kurniasi, Anissa Sahwa, Azka, Delia, Eka Ayu, Fitria, Hila, Kaila, Kesha, Hajar, Tresya, Widya, Widi, Yasa, Muhammad Raihan. Oke, berarti yang tidak hadir Niha saja ya? Oke, kita doakan teman kita Niha yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, kelas ini paling semangat ya. Semangat Bu. Ya, selalu semangat. Oke, untuk pertemuan hari ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor sistem pertahanan tubuh dan kelainan sistem pertahanan tubuh. Oke, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa sih sistem pertahanan tubuh. Coba Ibu ulangi sedikit pembelajaran minggu lalu ya. Sistem pertahanan tubuh itu apa? Oke, Marisa, apa Marisa? Sistem pertahanan tubuh adalah mekanisme yang dimiliki oleh tubuh untuk mencegah masuknya bakteri, virus, ataupun hal-hal yang menyebabkan penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Oke, betul ya. Nah, jadi apa sistem pertahanan tubuh di dalam tubuh kita itu bisa terlindungi gitu ya dengan misalkan pemberian vaksin gitu ya, pemberian vaksin. Nah, sebelum ke faktor apa saja sih yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh dan kelainan pada pertahanan tubuh, di sini Ibu ada video ya yang harus kalian tonton. Januari 2021 kemarin, tahukah kamu bahwa Presiden kita Joko Widodo menerima vaksin pertama untuk COVID-19? Memangnya vaksin itu gunanya apa sih? Apakah vaksin bisa membuat kita tidak sakit? Yuk kita lihat bersama penjelasannya. Ketika tubuh kita sakit dan terkena flu, rasanya tidak enak ya. Tubuh jadi lemas dan tidak bertenaga. Pun tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, tahukah kamu saat kamu terkena flu, apa yang terjadi di tubuhmu ya? Flu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Di sekitar kita, banyak sekali patogen berupa mikroorganisme yang sangat kecil. Salah satunya adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit jika masuk ke dalam tubuh kita. Virus adalah makhluk hidup yang sangat kecil, hanya bisa hidup dan berkembang biak setelah menempel pada sel inangnya. Virus dapat masuk ke dalam tubuh, lalu menyerang sel inang, menguasai dan berkembang biak. Virus yang terlalu banyak dan kuat dapat merusak, membunuh, dan mengubah sel dalam tubuh. Inilah yang disebut infeksi virus dan dapat menyebabkan penyakit. Selain flu, penyakit yang disebabkan virus adalah cacar air, campak, demam berdarah, dan COVID-19. Tahukah kamu penyakit COVID-19 disebabkan supaya sistem imun kita berhasil melindungi tubuh? Kamu pun jadi tidak mudah sakit dan bisa beraktivitas tanpa gangguan. Jadi, jangan lupa untuk suntik vaksin ya. Salah satunya tentu saja vaksin untuk penyakit COVID-19. Oke, coba dari video yang barusan kalian tonton, apa yang bisa kalian jelaskan?
Ada yang mau menjelaskan? Menurut dari yang dilihat, Ya. kita itu harus suntik vaksin Ya. untuk mengalahkan virus, juga untuk prajurit antibody, karena tubuh kita itu butuh prajurit antibody. Suntik vaksin juga untuk kita tidak mudah sakit. Ya. Oke, betul ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Apa yang sudah kalian tonton dari video BSG? Dengan pemberian vaksin, tubuh kita tidak akan mudah sakit karena sudah dibekali oleh antibodi yang bisa melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, betul ya. Jadi sistem pertahanan tubuh di dalam kita itu bisa kuat gitu ya dengan pemberian vaksin, salah satu contohnya gitu ya. Nah, sekarang kan untuk materi pembelajaran hari ini, faktor yang mempengaruhi pertahanan tubuh dan macam-macam kelainan pada sistem pertahanan tubuh itu apa saja gitu ya. Nah, sekarang kalian dulu pernah mendapatkan vaksin kan? Ya, apalagi kemarin kita di negara kita gitu ya, ada wabah COVID-19 gitu ya. Dan semua orang harus menerima vaksin corona tersebut gitu ya, karena ya untuk melindungi tubuh kita dari virus-virus yang membahayakan gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan vaksin, reaksi tubuh kalian itu biasanya seperti apa? Demam, betul ya. Jadi demam gitu ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi setelah melakukan vaksin, tubuh kita menjadi demam. Kenapa bisa terjadi? Sedang bereaksi. Terus apa lagi? Berarti antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu sudah masuk dan bersiap menerima dan melawan virus yang nantinya akan membahayakan tubuh kita. Ya, nah makanya jangan panik ketika kalian sudah melakukan vaksin, tubuh kalian menjadi demam. Itu sudah bereaksi di dalam tubuh yang nantinya akan melawan virus gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya kalau kita sakit, sebetulnya yang bisa menyembuhkan penyakit itu ya tubuh kita sendiri, karena tubuh kita sudah mempunyai antibodi gitu ya, antibodi di dalam tubuh gitu ya. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Untuk lebih jelasnya mengenai faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh dan macam-macam kelainan pada sistem pertahanan tubuh, sekarang kalian duduk berkelompok ya. Kelompoknya kelompok yang minggu lalu saja. Sudah berkelompok ya? Oke. Jadi di sini Ibu membagi dua materi untuk didiskusikan.
kalian bikin infografisnya di Canva, ya. Oke, kemudian apabila terdapat petunjuk dan permasalahan yang kurang jelas, tanyakan pada guru, ya. Nah, tujuan pembelajarannya tadi sudah Ibu sebutkan. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Nah, Ibu ambil dua macam penyakit, yaitu autoimun dan hipersensitivitas. Kemudian peserta didik mampu menganalisis kelainan dari sistem pertahanan tubuh, baik itu autoimun atau hipersensitivitas, ya. Nah, yang harus kalian lakukan yang pertama, di sini ada barcode, ya, barcode. Nah, kalian nanti scan. Nah, ini berupa video. Jadi sebelum kalian menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan, kalian tonton lagi video. Tonton video, kemudian simak video tersebut. Nah, kemudian kalian juga bisa mencari informasi atau literatur gitu ya di Google atau di YouTube. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 5 pertanyaan, ya. Ya, ini. Nah, setelah itu kalian bikin dari hasil diskusi kalian menjadi sebuah infografis, ya, yang mana nantinya akan kalian presentasikan ke depan. Ya. Nah, nanti yang tidak presentasi ke depan berarti harus menanggapi presentasi temannya. Ya, paham? Sekarang kalian kerjakan FAPD-nya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami atau dimengerti, boleh tanya ke Ibu. Oke, Bu. Berarti yang tidak presentasi nanti kalian boleh bertanya ataupun menanggapi ataupun menambahkan materi presentasi temennya yang di depan, ya, paham? Ibu harapkan nanti ketika teman kelompok yang presentasi tidak ada yang ngobrol, ya, tidak ada yang ngobrol. Kalian perhatikan teman kalian di depan yang sedang presentasi, paham? Yang akan presentasi kelompok siapa dulu? Kelompok satu dulu aja ya? Ya. Satu. Oke, berarti kelompok Agnia. Boleh? Nanti yang tidak presentasi boleh bertanya. Sama menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Febrian. Nama saya Agni Ismayanti. Nama saya Anggraini. Nama saya Lia Ramadhani. Nama saya Rudy Hastuti Ramadhani. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Rekan. Soal yang pertama yaitu setelah mengamati video analisis, apa itu autoimun? Autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel dan jaringan tubuh sendiri. Menganggapnya sebagai benda asing akibat gagalnya pertahanan kestabilan kondisi tubuh. Pertanyaan kedua, banyak sekali orang-orang yang menderita autoimun. Oleh karena itu, coba kamu analisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menderita autoimun. Faktor yang pertama ada faktor Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila pertanyaan tidak memuaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. paparan terhadap faktor lingkungan tertentu. Yang ketiga ada faktor hormonal, yaitu perubahan hormon dalam tubuh. Yang ketiga ada faktor imunologis, yaitu ketidakseimbangan atau gangguan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kelima ada faktor psikologis, yaitu stres kronis dan kondisi psikologis. Selanjutnya ketiga, pertanyaannya, salah satu faktor penyebab autoimun adalah genetika. Analisislah penyakit autoimun pada garis keturunan keluarga. Penyebabnya yaitu dari keturunan gen spesifik, seorang dapat mewarisi gen tertentu, mereka lebih rentan terhadap penyakit autoimun. Gen ini mempengaruhi sistem kekebalan dan sel-sel tubuh. Dan untuk pertanyaan keempat, coba kamu sebutkan 2 jenis penyakit yang dapat disebabkan kelainan autoimun dan gejala apa saja yang dirasakan oleh penderita kelainan autoimun, serta berikan penjelasan mengenai cara penyembuhannya. Yang pertama, yaitu gejala lupus. Bisa bervariasi dari ringan hingga parah seperti demam, gangguan ginjal, dan untuk penyembuhannya saat ini belum ada, namun pengobatan bertujuan untuk mencegah kerusakan organ. Dan yang kedua, gejala Hashimoto yang menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid, meliputi penurunan berat badan, rambut rontok. Penyembuhannya tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikelola dengan terapi hormon steroid. Dan pertanyaan yang terakhir, ada bagaimana cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit autoimun. Yang pertama, menjaga pola makan sehat. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, hindari paparan zat berbahaya. Yang keempat, olahraga teratur. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, dari kesimpulan yang kami presentasikan, autoimun ini di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan organ tubuh sendiri, menyebabkan beberapa penyakit berbeda seperti lupus, reumatoid arthritis, diabetes tipe 1, dan lainnya. Penyebab pasti dari kondisi autoimun belum sepenuhnya dipahami. Faktor genetik dan lingkungan diyakini berperan dalam perkembangannya. Sebelum menutup presentasi dari kami, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya juga ingin bertanya, contoh penyakit autoimun yang umum terjadi itu apa, dan contoh penyakitnya seperti apa? Contoh
penyakit autoimun yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh, termasuk kulit, sendi, organ dalam, dan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada penyakit diabetes, yaitu kelompok penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa atau gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Jelas? Ada lagi? Kalau nggak ada, kami tutup. Tidak ada. Sudah cukup? Kami dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya. Sekarang lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa yang mau ke depan? Oke, berarti kelompok 4. Ya, sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hipersensitivitas atau alergi. Perkenalkan, nama saya Sanur Rohmah sebagai moderator dari kelompok 4, dan di sebelah saya ada Alika Febriani sebagai presentator pertama, ada Keisha presentator kedua, ada Marisa presentator ketiga, dan ada Hila presentator keempat, dan Resti yang akan menjawab pertanyaan dari kalian. Sebelum itu kami persilakan kepada Alika untuk menjelaskan pengertian dari apa sih hipersensitivitas itu. Baik, terima kasih. Hipersensitivitas yaitu peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan sebelumnya. Penjelasan lainnya yaitu aktivitas dalam menghadapi suatu paparan benda asing, baik paparan selanjutnya ada penjelasan lainnya yaitu imun atau sistem imun yang mengalami sesuatu peningkatan aktivitas dalam menghadapi suatu paparan benda asing, baik paparan benda asing itu suatu benda mati ataupun makhluk hidup. Kejadian hipersensitivitas biasanya menimbulkan suatu kondisi yang sangat berlebihan sehingga menimbulkan gejala tidak nyaman pada tubuh yang mengalami hipersensitivitas. Terima kasih. Penjelasan kedua yaitu tentang gejala hipersensitivitas dijelaskan oleh Keisha. Terima kasih. Gejala reaksi gatal-gatal, muntah merah, kram berlebih, ruam, sulit bernapas, serum sickness, dan string Stephen Johnson syndrome atau alergi pada kelenjar kulit dan mukosa yang berbahaya dan dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya penjelasan yang ketiga yaitu tipe hipersensitivitas akan dijelaskan oleh Marisa. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang alergi dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan mekanisme dan waktu reaksinya. Pertama, ada tipe pertama, yaitu reaksi sangat cepat. Terjadi ketika antibodi hemoglobin melepaskan zat kimia saat terpapar alergi. Nah, alergi ini biasanya terjadi pada alergi makanan, alergi obat-obatan, dan juga asma. Selanjutnya ada tipe kedua, reaksi ketika antibodi melilit pada anti-aging dapat menyebabkan peredangan dan kerusakan jaringan. Selanjutnya ada tipe ketiga, yaitu penyakit kompleks imun. Terjadi ketika antibodi dan anti-aging dan antigen bergabung menjadi satu di bagian tubuh tertentu. Dan yang terakhir ada tipe keempat, reaksi tipe lambat menyebabkan reaksi alergi
sejenis sel darah putih yang disebut sel T. Tipe ini terjadi saat akibat obat-obatan. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya, cara penyembuhan hipersensitivitas akan dijelaskan oleh Hila. Cara penyembuhan penyakit hipersensitivitas tergantung pada tipe reaksi alerginya. Yang pertama ada hipersensitivitas tipe 1. Cara penanganannya yaitu dengan menghindari alergen, penggunaan antihistamine, kortikosteroid, dan epinefrin dalam kasus anafilaksis. Pencegahannya, identitas alergen, menghindari paparan, dan membawa epinefrin auto-injektor untuk kasus darurat. Dan yang kedua, hipersensitivitas tipe 4. Cara penanganannya yaitu penggunaan kortikosteroid topikal atau sistemik, antihistamin, dan perawatan sistematik. Pencegahannya, identifikasi alergen, hindari kontak dengan bahan pencetus, dan konsultasi dengan dokter spesialis. Obat hipersensitivitas, cara penanganannya, penghentian obat yang menyebabkan reaksi penggunaan antihistamine, kortikosteroid, dan Terima kasih ya kelompok tadi kelompok 1 ya, kelompok 1 mengenai autoimun, dan kelompok 4 hipersensitivitas atau alergi. Oke, dari kedua kelompok yang sudah presentasi, di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan tidak dari pembelajaran hari ini? Ada. Oke. Ada? Oke, boleh. Siapa? Anissa Sahwa. Oke, coba Anissa Sahwa. Kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan oleh teman kamu itu seperti apa? Jadi kesimpulan yang saya ambil dari dua materi tersebut adalah faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh yaitu genetik atau keturunan, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, pajanan zat berbahaya, racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Selanjutnya, gangguan sistem pertahanan tubuh diantaranya yaitu hipersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan sebelumnya. Penyakit autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Anissa Sahwa yang sudah menyimpulkan dari kedua temannya yang sudah presentasi ya. Oke, nah jadi betul ya yang dikatakan Anissa Sahwa tadi. Jadi untuk kesimpulannya tadi faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh itu ada genetik atau keturunan, ya. Kemudian fisiologi, kemudian stres, usia, hormon, kemudian olahraga, tidur, nutrisi, pajanan zat yang berbahaya, racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Jadi ini menjadi faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang paling kuat itu genetik, gitu ya, genetik. Kemudian kebiasaan, misalkan nih stres, kemudian tidak olahraga, itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Atau misalkan penggunaan obat-obatan. Nah, misalkan penggunaan obat-obatan jangka panjang, nah itu bisa mempengaruhi sistem pertahanan di dalam tubuh kita, gitu ya. Kemudian tadi contoh gangguan sistem pertahanan tubuh itu diantaranya ada hipersensitivitas atau alergi, gitu ya. Di sini ada yang punya penyakit alergi? Iya, tadi. Ya, misalkan contohnya, misalkan ya yang sering terjadi itu tidak bisa menerima makanan tertentu, misalkan ya. Nah, berarti kan itu menandakan bahwa adanya peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen, gitu ya, antigen yang pernah dipajankan sebelumnya, gitu, seperti itu ya.
sehingga mengakibatkan gatal-gatal, misalkan ya, misalkan biasanya tidak bisa menerima misalkan seperti makanan seafood, udang. Nah, kalau makan udang nantinya jadi gatal. Nah, itu contoh dari hipersensitivitas atau alergi. Kenapa bisa terjadi ya? Karena itu adanya peningkatan sensitivitas di dalam tubuh kita, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, penyakit autoimun atau adanya kegagalan sistem imunitas, gitu ya. Jadi untuk membedakan sel tubuh dengan sel inangnya, gitu ya, seperti itu. Contoh tadi penyakit autoimun itu misalkan seperti lupus, diabetes. Nah, diabetes juga itu termasuk pada penyakit autoimun. Berarti kan yang mempengaruhinya sistem pertahanan tubuh. Nah, ini biasanya seperti diabetes itu genetik, gitu ya, keturunan. Kan seperti alergi juga sama, gitu ya, penyakit genetik atau keturunan. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Dapat. Nah, untuk selanjutnya tadi Ibu sudah share link untuk post test ke admin, sudah di-share di grup? Ya. Oke, sekarang kalian buka link untuk post testnya untuk mengukur sejauh mana pembelajaran kalian hari ini, gitu ya. Nah, di situ ada soal yang harus kalian kerjakan, ya. Tadi link Google Form-nya sudah Ibu share, ya. So. Selanjutnya kalian isi link refleksi pembelajaran hari ini. Tadi Ibu sudah share juga ke Agnia ya, Agnia untuk refleksi, boleh diisi ya. Di situ ada 2 pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan, gitu ya. Kemudian kesulitan apa yang kalian temukan di dalam pembelajaran hari ini. Sok, boleh diisi.
dirapikan dulu. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan baik gitu ya, sehingga proses pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, Rizky, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran boleh dipimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam. Oke, baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Mungkin ini kuncinya ya? Iya. Ibu mohon maaf diganggu sebentar waktunya. Sesuai kesepakatan, sekarang kita akan melakukan pasca observasi dan percakapan dipersilakan. Saya di sini nggak apa-apa ya? Iya. Oh bebas. Mantap. Selamat siang Bu Mila. Gimana nih perasaan Bu Mila hari ini telah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah senang, terus materi yang disampaikan bisa Ya, bagaimana Bu Mila? Apakah tercapai dengan tujuan pembelajaran Bu Mila? Mungkin sudah tercapai, cuman ada beberapa yang harus diperbaiki, mungkin misalkan dari komunikasinya belum maksimal. Tapi keseluruhan tercapai ya Bu Mila ya? Keseluruhan alhamdulillah sudah tercapai. Berarti yang akan ditingkatkan lagi apa Bu Mila? Komunikasi. Oh iya, komunikasi ya Bu Mila ya. Misalkan dengan cara menambahkan video pembelajaran supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Oh iya, baik. Kira-kira nih kan Bu Mila mau mencapai kemampuan komunikasi siswa. Bu Mila strategi untuk mencapai itu tersebut, apakah Bu Mila punya strategi ini ke depannya? Ada ya mungkin ada strategi yang nanti akan diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Tidak hanya strategi, misalkan metode juga mungkin bisa diperbaiki supaya komunikasi tersebut bisa selesai. Strategi tersebut nih Bu Mila, untuk mencapai strategi tersebut berarti Bu Mila dalam waktu dekat ini kira-kira akan melaksanakan apa agar strategi Bu Mila ini bisa tercapai juga untuk memenuhi kemampuan komunikasi siswa itu sendiri. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mungkin strategi yang akan saya lakukan ya tadi, karena komunikasi yang belum yang masih kurang tercapainya, jadi untuk strateginya mungkin tadi di dalam proses pembelajaran ditambahkan dengan video-video pembelajaran, misalkan dari YouTube, gitu kan sekarang banyak juga yang dari media sosial. Jadi supaya apa yang saya sampaikan lebih dimengerti dan dipahami oleh siswa. Untuk strategi tersebut nih ya, kira-kira akan dilaksanakan kapan? Akan dilaksanakannya berarti di pertemuan berikutnya. Berarti dalam waktu dekat Iya, ya, dalam Bu waktu Mila. dekat. Jadi supaya tidak apa ya, ya biar ini gitu ya, jadi secepatnya. Berarti di pertemuan berikutnya Bu Mila
tadi sudah Bu Mila sampaikan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa ya. Baik, Bu Mila, dalam hal ini kira-kira yang terlibat nih dalam strateginya Bu Mila ini kira-kira siapa saja? Yang terlibat ya tentunya saya sendiri sebagai guru, kemudian siswa gitu ya. Iya. Oh baik. Berarti di sini semua terlibat ya Bu Mila ya. Mudah-mudahan rencana Bu Mila ini dapat terlaksana dengan lancar. Dan saya juga tentunya tidak sabar untuk menerima cerita hasil dari strategi Bu Mila dalam pembelajaran siswa, dan semoga apa yang diharapkan Bu Mila juga tercapai. Terima kasih ya Bu Mila ya.